Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mahasiswa, mahasiswi, Sitis Riyadul Jannah Pajat Mojokerto. Selamat pagi, semangat pagi. Jumpa lagi di waktu yang sangat ceria ini dalam mata kuliah Statistika Ekonomi. Sebelum kita memulai mata kuliah hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, melanjutkan pembelajaran yang kemarin, CPM kali ini memasuki pada tahap kedua, yaitu menghitung dengan menggunakan alat bantu matematika sederhana. Jadi dari CPM keseluruhan yang ada 4 ini, kita sudah memasuki tahap 2, yaitu bagaimana mahasiswa dapat paham dan mampu menghitung dengan menggunakan alat bantu matematika sederhana. Masuk pada poin D, yaitu koefisien dan variabel. Koefisien dan variabel terutama sangat terkait dengan statistika inferensial. Statistika inferensial biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis. Dalam kaitan itu, sangat penting untuk membedakan istilah yang digunakan dalam persamaan matematis. Perhatikan persamaan matematis di bawah ini. Y sama dengan 3x1 min 2x2 plus 5. Ada 4 anggota dari persamaan di atas, yaitu Y, 3x1, min 2x2, dan 5. Variabel yang dinyatakan dalam bentuk huruf, Y, X, X1, dan X2, walaupun dinyatakan dalam huruf, variabel sebenarnya berisi serangkaian angka yang bisa ditemukan pada data yang jumlahnya bervariasi, sehingga diwakilkan dengan menggunakan huruf. Sedangkan koefisien adalah nilai yang berada di depan variabel. Pada contoh di bawah ini, angka 3 menunjukkan koefisien untuk X1 dan min 2 menunjukkan koefisien untuk X2. Sementara itu, untuk variabel yang tidak memiliki koefisien, di depannya ditulis Y. Nilai koefisiennya adalah 1. Selain variabel dan koefisien, persamaan di bawah ini juga mengandung konstan, yang mana konstan adalah suatu nilai yang tidak memiliki variabel. Disebut konstan karena nilai tidak bisa berubah. Pada contoh di bawah, yang dimaksud dengan konstan adalah angka 5. Konstan biasanya dinyatakan dengan lambang C. Baiklah, untuk menambah kepahaman kalian, Ustadz akan memberikan contoh sebagai berikut. Tunjukkan variabel, koefisien, dan konstan dari persamaan di bawah ini. Coba kalian perhatikan persamaan
matematis yang ada di bawah ini. 2Y sama dengan 3X pangkat 2 plus 6XY. Coba kalian pahami mana variabelnya, mana koefisiennya, dan mana konstannya. Iya, betul sekali, luar biasa. Variabelnya adalah Y, X, dan XY. Kemudian koefisiennya adalah 2 untuk Y, 3 untuk X, dan 6 untuk XY. Sedangkan konstannya adalah dilambangkan dengan C, yaitu sama dengan 0. Luar biasa. Berarti kalian sudah paham ya? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Memasuki poin E, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu variabel bebas atau variabel independen dan variabel terikat atau variabel dependen. Variabel bebas adalah suatu variabel yang perubahan nilainya bisa mempengaruhi nilai variabel terikat. Sedangkan variabel terikat bisa kita definisikan sebagai variabel yang nilainya dipengaruhi oleh perubahan nilai variabel bebas. Pengaruh terhadap variabel terikat inilah yang kemudian kita observasi. Baiklah, untuk agar kalian lebih paham, Ustadz akan memberikan contoh berikut ini. Dilakukan penelitian tentang pengaruh lama waktu penggunaan telepon genggam terhadap prestasi belajar siswa SMA. Bisakah Anda menentukan mana variabel bebas dan mana variabel terikatnya? Coba kalian baca kembali. Dilakukan penelitian tentang pengaruh lama waktu penggunaan telepon genggam atau HP terhadap prestasi belajar siswa SMA. Bisakah Anda menentukan mana variabel bebasnya dan mana variabel terikatnya? Coba kalian tentukan mana variabel bebas dan mana variabel terikatnya. Ya, betul, luar biasa. Variabel bebasnya adalah rata-rata lama waktu penggunaan telepon genggam atau HP oleh siswa SMA per hari. Rata-rata lama waktu penggunaan telepon genggam atau HP oleh siswa SMA per hari itu variabel bebasnya. Sedangkan variabel terikatnya prestasi belajar siswa SMA. Variabel terikatnya prestasi belajar siswa SMA. Misalnya di sini menggunakan indikator nilai rapor. Oke, sampai di sini sudah paham belum? Alhamdulillah, kalau kita sudah memahaminya. Baiklah anak-anakku, kita memasuki pada poin F, yaitu skala pengukuran. Langsung kita masuki contoh pada persamaan matematis di bawah ini. Tolong tunjukkan variabel bebas dan variabel terikat dari persamaan di bawah ini. Coba kalian perhatikan persamaannya terlebih dahulu. Y sama dengan 3x1 min 2x2 plus 5. Tunjukkan variabel bebas dan variabel terikatnya.
luar biasa. Variabel bebasnya adalah X1 dan X2. Dan variabel terikatnya adalah Y. Ilmu statistika sangat bergantung dengan data dan perhitungan. Untuk itulah diperlukan skala pengukuran. Skala pengukuran digunakan untuk pengategorian atau penguantifikasian suatu variabel. Penggunaan skala pengukuran yang tepat akan membantu kita menghasilkan pengukuran yang akurat terhadap suatu permasalahan tertentu. Terdapat 4 skala pengukuran yang digunakan dalam statistika, dimulai dari yang terlemah ke yang terkuat, yaitu diantaranya nominal, ordinal, interval, dan rasio. Masing-masing skala pengukuran tersebut akan Ustadz jelaskan secara satu per satu. Untuk skala yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal adalah pengelompokan objek-objek penelitian ke dalam kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan. Data kualitatif biasanya masuk dalam kategori skala nominal ini. Contoh termudah adalah memberikan skala pada jenis kelamin, misalnya dengan angka 0 untuk laki-laki dan angka 1 untuk perempuan. Walaupun dilambangkan dalam bentuk angka, besar kecilnya angka tidak menunjukkan nilai sama sekali. Misalnya, hanya karena perempuan dilambangkan dengan angka 1, lebih besar dari angka laki-laki yang memiliki angka 0 misalnya. Tidak berarti menunjukkan bahwa perempuan memiliki nilai lebih dari laki-laki. Angka di sini hanya digunakan untuk penggolongan atau pengkategorian saja. Contoh lain, dengan kategori lebih banyak dapat Anda lihat pada contoh berikut ini. Dilakukan survei kesehatan terhadap pengungsi banjir di daerah Pacet. Pertanyaan yang ditanyakan adalah, keluhan kesehatan apa yang paling Anda rasakan selama berada dalam pengungsian? 1. Batuk-batuk. 2. Sesak napas. 3. Gatal-gatal. 4. Diare. 5. Demam. 6. Sulit tidur. 7. Depresi. 8. Dan lain-lain. Pada contoh tersebut, para pengungsi diminta untuk mengisi jenis keluhan kesehatan yang paling mengganggu mereka. Penomoran 1-8 sama sekali tidak merujuk pada nilai atau sama sekali tidak menunjukkan bahwa penyakit satu lebih mengkhawatirkan atau lebih parah dari penyakit lainnya. Penomoran hanya digunakan untuk mengategorikan jenis penyakit saja. Skala nominal adalah skala pengukuran yang paling lemah. Perlu digarisbawahi, skala nominal adalah skala pengukuran yang paling lemah. Masuk pada skala 2, yaitu ordinal. Apabila skala nominal hanya digunakan sebagai pengategorian saja, skala yang lebih tinggi adalah skala ordinal.
Dengan menggunakan skala ordinal, kita bisa melihat ranking dari hal yang kita amati. Akan lebih mudah dipahami jika kita memperhatikan contoh berikut ini. Dilakukan survei terhadap pengguna jasa pesawat terbang. Para responden diminta untuk memberikan ranking terhadap maskapai-maskapai di bawah ini sesuai dengan aspek pelayanan di kabin dengan angka 1 sampai angka 5. Yaitu angka 1 menyatakan maskapai yang paling tinggi tingkat pelayanannya. Dan angka 5 adalah maskapai yang paling rendah tingkat pelayanannya. Kuesioner yang diisi oleh salah satu responden menunjukkan hasil sebagai berikut. Ranking 4, Aman Air. Ranking 2, Sukses Air. Ranking 1, Cendrawasih Air. Ranking 3, Harimau Air. Ranking 5, Nusantara Air. Pada contoh tersebut, responden bisa menyatakan pilihannya dalam ranking, yaitu maskapai yang paling baik pelayanannya adalah Cendrawasih Air, dan yang paling jelek pelayanan kabinnya adalah Nusantara Air. Walaupun demikian, dengan menggunakan skala ordinal, kita tidak bisa menguantifikasi perbedaan tingkat kenyamanan pelayanan satu maskapai dengan maskapai lainnya. Yang bisa kita lakukan hanya menyatakan bahwa orang akan merasa lebih puas jika memilih Sukses Air dibandingkan dia memilih terbang dengan Aman Air. Sukses Air memiliki ranking 2 dan Aman Air memiliki ranking 4. Namun, kita tidak bisa menyatakan bahwa orang yang memilih Sukses Air akan merasa 2 kali lipat lebih puas daripada jika dia memilih Aman Air. Dari sini dapat dipahami anak-anakku? Baik. Memasuki skala yang ketiga, yaitu skala interval. Dalam skala pengukuran, skala interval memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada skala nominal dan ordinal. Selain bisa digunakan untuk menyatakan ranking, skala interval juga bisa digunakan untuk menyatakan jarak absolut dari dua pengukuran. Skala interval ini sudah menggunakan data kuantitatif sebagai pengukurannya. Namun, sebagaimana skala ordinal, besarnya jarak antara satu pengukuran dan pengukuran yang lain tidak menunjukkan arti apa-apa. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Untuk mengetahui kemampuan berbahasa Inggris para calon mahasiswa baru, Universitas Rijan melakukan tes bahasa Inggris berupa tes TOEFL dari puluhan calon mahasiswa baru. Berikut ini adalah hasil yang diperoleh oleh Amir, Budi, Chandra, dan Dewi. Amir memperoleh nilai 500. Budi memperoleh nilai 600. Chandra memperoleh nilai 500 dan Dewi memperoleh nilai 400. Dari contoh tersebut, kita mendapatkan informasi bahwa skor yang diperoleh Budi adalah 100 lebih tinggi daripada skor yang diperoleh Amir. Skor yang diperoleh Budi adalah 100 lebih tinggi daripada skor yang diperoleh Amir. Kita juga bisa menyatakan bahwa skor yang diperoleh Amir adalah 100 poin lebih tinggi dari skor yang diperoleh Dewi. Maka dari itu,
jarak absolut Budi sampai Amir dan dari Amir sampai Dewi adalah sama-sama bernilai 100. Selain itu, kita juga bisa menyimpulkan bahwa Budi adalah calon mahasiswa dengan kemampuan berbahasa Inggris terbaik karena memiliki nilai skor 600. Sebaliknya, Dewi memiliki skor terendah yaitu 400, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Dewi memiliki kemampuan berbahasa Inggris terjelek dari 4 orang calon mahasiswa di atas. Besarnya skor Budi adalah 50% lebih tinggi dari skor yang didapat oleh Dewi. Namun, hal ini tidak menunjukkan bahwa Budi 50% lebih pintar dari Dewi dalam hal kemampuan berbahasa Inggris. Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Masuk pada skala yang nomor 4, yaitu skala rasio. Dari keempat skala pengukuran, skala rasio inilah yang paling tinggi tingkatannya. Dengan skala rasio, kita tidak hanya bisa menyatakan ranking, perbedaan absolut, tetapi juga rasio dari data. Skala rasio selalu dinyatakan dalam data kuantitatif dan tidak bisa bernilai kurang dari 0. Perhatikan contoh berikut ini. Amir dan Budi sama-sama bekerja di PT Rijan. Amir memperoleh gaji bulanan sebesar 5 juta, sedangkan Budi memperoleh gaji sebesar 10 juta. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari contoh tersebut adalah Budi memiliki gaji bulanan yang lebih tinggi dari gaji Amir dengan selisih absolut 5 juta. Yang juga berarti bahwa Budi memiliki gaji 2 kali lebih banyak daripada gaji Amir. Juga banyak contoh yang bisa kita gunakan untuk menyatakan skala rasio, antara lain panjang jalan, jumlah orang, umur, berat badan, harga barang, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anakku, agar kalian lebih paham, Ustadz akan memberikan contoh lain yang lebih konkret. Perhatikan kuesioner kepuasan pelanggan restoran X di bawah ini. Masuk dalam kategori manakah skala pengukuran ini? Ini ada kuesioner kepuasan pelanggan restoran X. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda centang pada aspek kepuasan menurut pengalaman Anda. Di sini ada 5 nilai kepuasan. Nilai 1 sangat tidak puas, nilai 2 tidak puas, nilai 3 ragu-ragu, nilai 4 puas, dan nilai 5 sangat puas. Di situ ada aspek-aspek kepuasannya 1 sampai 6. Mulai dari pilihan menu, rasa makanan, penyajian atau tampilan makanan, kebersihan, pelayanan, dan harga. Skala pengukuran dalam contoh kuesioner kepuasan pelanggan restoran X di atas lebih kita kenal dengan skala Likert. Skala Likert atau Likert scale. Skala pengukuran di atas biasanya sering kita jumpai dalam survei-survei berbentuk kuesioner. Lalu, masuk ke dalam kategori yang manakah
skala pengukuran Likert ini belum ada pendapat yang seragam antara para ahli statistika tentang skala Likert ini. Ada yang memasukkannya dalam kategori skala ordinal, dan ada pula yang mengategorikannya sebagai skala interval. Namun, mayoritas berpendapat bahwa skala Likert termasuk skala interval karena persepsi orang terhadap jarak antar kategori kepuasan adalah sama. Contohnya, persepsi antara jarak sangat tidak puas dan tidak puas adalah sama dengan persepsi antara jarak puas dan sangat puas. Oke, sudah lebih paham? Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan. Memasuki pada poin G, yaitu kemampuan matematika dasar yang dibutuhkan. Pada dasarnya, statistika adalah cabang dari ilmu matematika yang khusus mempelajari data dan pengolahan data. Pada dasarnya, statistika adalah cabang dari ilmu matematika yang khusus mempelajari data dan pengolahan data. Sebelum mempelajari mata kuliah statistika ini lebih jauh, ada baiknya kita mengulang kembali beberapa keahlian dasar matematika. Karena mata kuliah ini merupakan statistika dasar. Anda tidak perlu khawatir apabila Anda tidak terlalu menguasai perhitungan matematis yang rumit. Sebagian besar penjelasan yang digunakan dalam mata kuliah ini hanya membutuhkan kemampuan matematis sederhana saja. Kemampuan dasar matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan pengakaran sudah cukup untuk menguasai mata kuliah statistika. Untuk perhitungan yang lebih rumit, Anda dipersilakan menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator, perangkat lunak komputer, dan lain sebagainya. Namun demikian, keahlian dasar matematis tetap diperlukan untuk membantu Anda memahami bagaimana perhitungan-perhitungan tersebut berasal. Oke, sudah mulai paham secara keseluruhan ya? Bapak harapkan demikian. Nah, untuk membuktikan kalian sudah paham, atau masih belum paham, atau kurang paham, atau bahkan tidak paham, di sini Ustadz akan memberikan tugas terdiri dari 3 poin. Silakan diperhatikan tugasnya, seperti tampak pada layar monitor Anda. Ada 3 tugasnya. Silakan temukan nilai X dari soal berikut ini. Temukan nilai X dari persamaan matematis berikut ini. Pasti Anda bisa. Pasti kalian bisa. Selamat mengerjakan dan sukses untuk kita semua. Baik anak-anakku, kita sudah menuntaskan mata kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini ditakdirkan oleh Allah menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, menjadi wasilah keberhasilan kita, kesuksesan kita di masa yang akan datang. Sebelum kita akhiri, kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.
Amin.